Kemudian berikutnya, ini ada kasus misalnya hutang di bank itu menggunakan jaminan orang lain, entah orang tuanya sendiri atau mungkin saudara yang lain. Maka ketika kita mencoba negosiasi dengan pihak bank, itu menjadi problem. Karena ancaman dari pihak bank itu tidak hanya kepada kita, tapi kepada saudara kita yang terkait. Kalau kitanya mungkin karena sudah ngaji, sudah paham dan punya harapan karena riyadhahnya luar biasa, mungkin pede, tenang. Tapi saudara kita belum tentu dia bisa setenang kita. Apalagi urusan hidayah, Pak, belum dapat hidayah, mangkel tok di sini. Dijak ngomong gak nyambung, dalil qala Allah Ta'ala, mendal orang hidayah, menek qala Rasulullah lah mendal. Diomongi bolak balik gak paham-paham karena belum dapat hidayah. Mila sering-seringlah untuk awal yang seperti ini tipsnya, mintakan kepada Allah hidayah untuknya. Ini hidayah bukan hidayati ya. Hidayati lah bujuku lah. Bahaya ya. Bujuni nambah lah. Jadi nek lanang dongakno hidayah entuke, nek sing wedok entuk ilham ngono ya. Yang pertama, mintakan ke Allah, doakan minta hidayah itu. Itu sebagai tips awal untuk memulai negosiasi ini dengan melibatkan Allah dalam perjuangan ini. Satu itu. Yang kedua, penting sekali dalam pemahaman kita bahwa keterkaitan kita dengan saudara ini adalah skenarionya Allah. Kenapa Allah izinkan milik saudara ini tembus? Karena bisa jadi lo tuh nggak tembus. Ya ACC bisa oleh bank. Tapi kenapa Allah izinkan itu ACC sehingga saudara kita terjerat barengan sama kita? Pemahaman dasarnya adalah karena kita diminta untuk dakwah kepada beliau. Karena beliau juga hamba Allah, beliau juga umatnya Rasulullah. Maka dakwahlah kepada beliau, tapi dengan kasih sayang. Bukan karena benar atau salah, bukan karena kita di posisi benar dan menuduh orang lain yang salah, tapi ini tentang kasih sayang. Ini kan saudara kita. Misalkan kita pakai sertifikatnya orang tua misalkan. Ketika ini kita terjerat dan ada perjuangan, maka pahami itu adalah Allah ingin kita menyelamatkan orang tua kita sendiri. Dakwahkanlah kepada dia dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai nanti di alam akhirat, ketika kita semua sudah mati, jenengan di posisi kanan, beliau di posisi kiri, ahli neraka, jenengan di ahli surga. Dikala itu kemudian kalian bertemu dengan orang tua, dan orang tua itu meneriaki nama panjenengan, dan dia minta tolong ke jenengan untuk diselamatkan. Padahal waktu itu jenengan tidak bisa apa-apa. Jangan sampai jenengan nangis di situ dan jenengan tidak bisa berbuat apapun. Mumpung masih di dunia, berjuanglah untuk menyelamatkan kedua orang tua. Mumpung masih di dunia, selamatkan saudara-saudara kita. Jangan biarkan ada momentum di akhirat dia teriak-teriak nama kita, minta untuk diselamatkan, karena saat itu sungguh kita tidak punya daya. Beda dengan era kita sekarang di dunia. Anda mau makan silahkan, Anda mau ke utara silahkan, tapi nanti di akhirat jenengan kita semua ada dalam kuasa Allah. Jangan gak bisa seenaknya. Jangan sampai momentum itu terjadi. Maka resep yang kedua, ketika menyadari harus dakwah, perbanyaklah kata mati. Ingatkan orang tua, ingatkan saudara bahwa mati bisa kapan saja. Ingatkanlah mereka bahwa harta yang saat ini menjadi sumber konflik itu tidak akan pernah dibawa mati. Justru silaturahim persaudaraan itulah yang bisa dibawa mati. Lebih baik, ini yang sering ketuker ini, lebih baik dan harus seperti itu, mengorbankan harta demi keluarga, dan jangan pernah mengorbankan keluarga demi harta. Ini jangan terbalik.
Karena banyak hari ini terbalik. Mereka justru mengorbankan keluarganya, marah luar biasa, emosi ke kanan ke kiri demi harta. Rela perpecahan sebagai keluarga demi harta. Padahal yang seharusnya adalah kita demi keluarga relakan harta. Kalau ingat mati, resep yang kedua adalah ingatkan tentang mati sesering mungkin. Insya Allah itu menjadi senjata yang cukup efektif. Saya pernah mendampingi seorang ibu-ibu, Pak. Dia sedang bermasalah dengan rentenir. Galaknya luar biasa. Rentenirnya juga wanita, perempuan lebih tua dari dia. Tapi galaknya naudzubillah kenapa? Tapi ternyata rentenir yang galak itu tantenya sendiri. Di situ saya hadir, tantenya sudah marahin saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Baru hadir, assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu gak usah ikut campur loh. Kita ngapain di sini? Saya ngomong aja belum loh dituding. Saya bilang, Bu, saya nggak apa-apa, diteruskan saja. Saya mau minum teh aja. Gitu. Saya nggak akan ikut campur kok. Teruskan aja, lanjut. Kemudian mereka diskusi panjang, saling emosi lah kira-kira. Saya pun santai-santai aja minum teh. Dan saya dengarkan, saya tidak ikut campur, memang nggak ngomong sama sekali. Tapi pada satu waktu ibunya ngirit saya malah yang tantenya itu. Coba Mas, lihat ada ponakan seperti ini. Lah saya diikutkan kan? Nah, waktunya bicara berarti. Disitulah senjata saya tentang mati saya keluarkan. Jika nanti panjenengan mati Bu, hubungan keluarga ini jauh lebih penting daripada harta yang menjadi masalah konflik ini. Bu, jenengan yakin akan hidup lama? Padahal di luar sana kecelakaan itu berkali-kali. Mereka masih muda, mereka tidak sakit, mati seketika ketika ditabrak truk. Banyak di antara kita mati yang mendadak tanpa harus sakit dan tidak tua. Kalau jenengan mati, kira-kira masalah hutang, masalah kayak gini ini jadi masalah enggak? Ternyata itu membuat suasana menjadi hening. Disitulah qala Allah Ta'ala baru didengar. Itu satu. Tips yang ketiga setelah 1 dan 2 ya, tips yang ketiga. Berikan penanaman dan ngimpun lagi. Ngimpun ya jelas mangga ya. Tapi ngeten mawon. Sithik mawon ben tuntas ditanggung-nanggunge tadi. Tanamkan pengertian bahwa harta ini bukan milik kita. Ini semua milik Allah. Ketika kita di dunia, kita lahir tidak membawa apapun, dan kita mati pun tidak akan membawa apapun. Itu artinya kita tidak punya apapun. Semuanya ini hanya Allah titipi untuk kita gunakan dalam ibadah, menghasilkan dosa atau pahala. Hanya itu gunanya harta. Apakah akan menghasilkan maksiat dosa atau menghasilkan pahala? Selebihnya akan kita tinggalkan. Sehingga tips ini atau mungkin konsep tidak memiliki itu biasanya cukup berhasil untuk membuat mereka tidak terlalu mencintai atau menggenggam harta berlebihan. Mungkin gitu ya, teman-teman sadar itu. Ya, Rasul seperti atas jawabannya. Baik, kita sholat dulu ya untuk isya ya. Nanti kita balik lagi sesi terakhir doa bersama kita.